Aduh, bapak kesenggol ya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Yudi Haruto. Ya, kali ini lagi berantakan mejanya dikarenakan saya mau rakit-rakit Tamiya Mini 4WD. Ini yang mau saya pakai sasis, aduh ya Allah kecantol. Yang mau saya pakai ini sasis MA. Sasis MA yang sebelum-sebelumnya itu sudah pernah saya pakai. Yang fotonya seperti ini. Kali ini saya mau kembalikan lagi dengan bodi yang sama, cuman sayang banget ya, bodinya ini udah hancur-hancuran. Ini bodi dari Avante MK3 Mark III yang Korean Edition ya, tapi ini saya beli keteng, yaitu beli bodinya aja sama stiker, ada kok. Bodinya ini udah banyak yang hancur, begitu pula dengan stikernya yang udah pada ngelontok dan sobek. Bagian saya belakangnya juga udah patah. Yang depan saya menggunakan fully cold seperti ini patah ya, nggak apa-apa lah, soalnya ini nggak saya pakai buat race atau buat lomba ya, karena perlombaan itu dominannya menggunakan Super 2 sama Super FM. Saya pakai ini aja sih, dengan settingan yang sama dengan yang sebelumnya, saya pakai ini aja. Mohon maaf sekali ya ini berantakan ya, karena baru aja saya keluarin, terus udah lama banget tidak main Tamiya, nggak main Tamiya, karena sebetulnya sih saya udah resign ya. Ada lagi hobi resign. Yang saya pakai ini adalah spare part atau part-part bekas saya pakai main. Udah langsung aja saya pasang. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi lebih mirip Aero atau kayak panah gitu ya. Ini minus yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau menggunakan sasis MA dengan dengan stay fully covered seperti ini tuh, kalau dipepetin ke dalam, ini kan pakai lubang yang paling dalam ya. Minusnya adalah waktu ngelepas roda, ini mesti dilepas bagian bannya, ini mesti dicopot dulu, karena enggak ini nabrak bagian sini, nabrak sini. Buat yang belakang saya pakai talenan. Teman-teman nyebutnya talenan ya, brick stay seperti ini. Untuk long tail itu sendiri kita pakai ini ya, pakai ini, dan ini diletakkan di bagian sini. Nah, di lubangnya sini, toh di lubang yang sini, itu otomatis ini jadi panjang teman. Tapi saya langsung ini dan ini sebagai underguard belakangnya, rear ya, rear. Kalau front itu depan. Belakang sama saya pakai fully covered, kenapa nggak pakai yang lain? Asik aja ya, kurang lebih kayak gini lah. Saya bikin belakang kayak gini. Sebenarnya sih nggak pakai FRP tuh ini kuat sih ya, cuman kayaknya nggak matching gitu ya kalau nggak pakai FRP gitu ya. Untuk roller belakang sih saya tetap pakai 19. Olah settingan lama lah ini. Settingan lama, dan buat lubang rollernya ini udah saya dol. Saya bikin dol. Saya tembus. Nah, tinggal didorong aja. Krek. Oke, jadi sorry saya jeda ya, karena masangnya tadi agak ribet dan ada beberapa part yang jatuh, terutama spacer. Tadi saya nyari spacer yang biru itu jatuh ternyata. Dan sudah ketemu. Jadi untuk yang atas dan bawah seperti ini. Nah, misalkan kalau kalian mau pasang mur, itu jangan lupa di bagian sini. Nah, kalian pasang washer ya atau ring, biar plastiknya nggak kalah atau nggak pecah karena kena mur itu. Ini saya kasih mur. Mau kasih spacer juga boleh, bebas sih. Kalau saya pakai mur aja ya, karena spacernya terbatas.
dikarenakan spacernya banyak yang hilang. Tentang bawah ini saya settingannya ya kayak gini lah, langsung digabung gini ya. Nah, penampakannya seperti ini ya untuk settingan bagian belakang. Rapi seperti ini, insya Allah nggak miring. Kalau miring otomatis ada satu titik antara sini atau sini yang dikasih washer, bukan spacer ya. Kalau spacer itu malah jadinya lebih rendah. Untuk dampernya saya pakai ini ya, ini yang punyanya MA chassis. Sorry ya kalau suaranya kurang jelas karena agak nyeri juga ya. Kurang lebih seperti ini settingnya. Ada ini sudah terbilang sudah selesai, tapi jangan lupa pasang motornya juga, dinamonya juga. Saya pakai dinamo ini dia, Top Jun Jude Pro motor. Jadi pakai Tokjun. Kenapa nggak pakai Hyper atau Magdas? Nggak punya teman. Saya nggak punya. Aduh, bapak kesenggol ya. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Kunci MA-nya saya lupa naruhnya di mana. Jadi saya pakai kuncinya ini aja dulu sementara. Punya VZ. Apakah bisa? Bisa. Tuh masuk. Tuh. Bisa tuh. Nah, balik ke settingan awal seperti ini. Tapi yang di foto tadi kan ada dampernya di depan. Itu tinggal ambil aja dari sini satu. Dua itu dipindah ke depan. Tapi apakah saya bakal turunin ini di track? Mut-mutan ya teman-teman ya. Karena saya itu juga sudah nggak seberapa mood main Tamiya lagi. Kenapa harus chassis MA? Chassis MA ini yang menurut saya, buat saya. Maksudnya itu gini, chassis MA itu buat saya itu adalah chassis yang lumayan powerful. Saya nggak mengatakan chassis lain itu jelek atau enggak. Semua produksi Tamiya itu punya varian masing-masing, punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya chassis MA paling top markotop, chassis MS paling kenceng, chassis Super 2 paling lincah. Semua punya kelebihannya, tuh. Punya kekurangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Yudi Haruto. Wassalamualaikum.